Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reinhard Nopandri Sieloho dengan NIM 2303060066. Jadi di sini saya akan buat tugas video pembelajaran mengenai sintesis telur, yang dimana tugas video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Nah, biosintesis telur itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sintesis kuning telur atau yolk, yang kedua itu sintesis putih telur atau albumin, yang ketiga itu sintesis kerabang telur. Yang pertama itu sintesis kuning telur atau sintesis yolk. Yang mana sintesis yolk itu dimulai dari pituitary yang menghasilkan gonadotropin. Lalu gonadotropin menghasilkan estrogen di thecal layer. Lalu hormon estrogen yang dihasilkan oleh thecal layer di ovarium ini merangsang sel-sel hati untuk memproduksi protein khusus yang bernama vitellogenin. Protein ini merupakan komponen yang penting atau komponen utama bagi kuning telur. Setelah diproduksi di hati, vitellogenin dilepaskan ke aliran darah yang diangkut menuju ovarium, di mana ia diserap oleh oosit atau sel telur yang sedang mengalami perkembangan melalui reseptor khusus di membran sel. Setelah masuk ke dalam oosit, vitellogenin dipecah menjadi beberapa komponen penting seperti lipofitelin atau kaya lemak dan fosfitin atau kaya fosfat. Kuning telur kemudian dibentuk secara berlapis-lapis seperti cincin pohon dengan lapisan terang dan gelap tergantung waktu makan pada unggas, maupun itu di malam hari ataupun di siang hari. Setelah itu, lemak dari darah atau dalam bentuk FLDL juga ditambahkan untuk melengkapi struktur kuning telur. Warna kuning hingga oranye pada telur berasal dari pigmen makanan seperti xanthofil yang diserap khusus dan ditambahkan ke vitellogenin oleh hati. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu biosintesis putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur matang masuk ke dalam saluran dan mencapai bagian yang namanya itu magnum. Disinilah putih telur mulai dibentuk. Hormon estrogen dan progesteron mengaktifkan sel-sel di bagian magnum untuk memproduksi berbagai protein yang penting untuk putih telur, seperti ovalbumin, ovotransferin, lysozim, dan omusim, dan lain-lain. Proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi mRNA, diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Setelah diproduksi, protein mengalami modifikasi atau seperti penambahan gula atau fosfat agar fungsional, kemudian dikeluarkan ke lumen magnum untuk membungkus kuning telur. Terbentuk lapisan-lapisan putih telur dengan kekentalan yang berbeda serta struktur kalajah yang berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah putih telur selama telur berputar dalam oviduk. Lanjut ke bagian yang ketiga itu, yaitu biosintesis kerabang telur. Biosintesis kerabang telur dimulai setelah bagian putih telur terbentuk. Telur bergerak ke ismus untuk pembentukan membran kerabang dalam dan luar. Selanjutnya itu, telur memasuki uterus, tempat utama pembentukan kerabang telur.
Di sini kalsium dan karbonat diekskresikan untuk membentuk kristal kalsium karbonat yang membangun lapisan dari makanan atau cadangan tulang medular. Setelah itu dibantu oleh vitaminnya itu vitamin D3 dan protein pembawa seperti kalbindin. Karbonat terbentuk dari CO2 melalui enzim karbonik anhidrase. Proses ini biasanya berlangsung kurang lebih 18-20 jam dan menghasilkan lapisan spongiosa, lapisan kristal luar, serta lapisan pelindung terakhir yaitu yang disebut kutikula yang berfungsi sebagai penutup pori-pori dan mencegah infeksi mikroba pada telur. Jika telur memiliki warna seperti warna coklat, biru, hijau, atau sesuai dengan jenis telur sesuai dengan unggasnya, Lalu ada itu koordinasi hormonal, yang dimana seluruh proses biosintesis telur ini dikendalikan secara hormonal oleh sistem reproduksi unggas seperti estrogen yang berperan penting dalam sintesis protein pada kuning telur dan putih telur. Progesteron mengatur pembentukan cangkang telur dan waktu total yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah telur yang utuh itu dibutuhkan waktu sekitar 24-26 jam. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai biosintesis telur. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Banyak salah kata yang saya buat di dalam video, saya minta maaf. Terima kasih.